Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Ulumul Quran akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Ijaz Al-Quran. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi Ijaz Al-Quran, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, ada saya sendiri Imratun Hanifah. Yang kedua, ada Dia Ainaila. Yang ketiga, ada Halwa Aldila. Dan yang terakhir, ada Sekar Ayuning Tias. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian Ijaz Al-Quran. Apa itu Ijaz Al-Quran? Secara etimologis, kata ijaz berasal dari bahasa Arab, yakni ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat. Salah satunya adalah menurut Syekh Manna Khalil Al-Qatan mengatakan bahwa mukjizat yaitu adalah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Dan mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Macam-macam ijaz. Secara garis besarnya, ijaz dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu ada mukjizat material indrawi dan ada mukjizat imaterial logis dan kekal. Mukjizat material indrawi ada pada sejak Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun, peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum masyarakat di mana seorang nabi tersebut diutus. Mukjizat imaterial, logis, dan kekal. Adapun mukjizat ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quranlah sebagai bukti kebenaran ajarannya. Ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun, tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Hal ini seiring dengan berjalannya waktu, setiap manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Quraisy Shihab mengatakan ada 3 aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, aspek bahasa. Pada dasarnya ada beberapa hal kemukjizatan Al-Quran yang terkandung dari segi bahasa ini, antara lain susunan kata dan kalimat serta keseimbangan redaksi Al-Quran itu sendiri. Dari aspek kepadatan isi, Al-Quran mengandung isi yang singkat dan padat. Aspek kesempurnaan di samping itu, Al-Quran sungguh mengandung makna yang sempurna dari berbagai dimensi yang dapat memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan, dan aspek ketepatan makna. Yang kedua, isyarat ilmiah. Kemukjizatan ilmiah yang dimiliki oleh Al-Quran bukan terletak pada sisi cakupannya terhadap seluruh aspek teori-teori ilmiah yang akan selalu bertambah dan mengalami perubahan. Akan tetapi, terletak pada anjurannya untuk selalu berpikir. Al-Quran memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya memikirkan penciptaan alam semesta. Yang ketiga, pemberitaan gaib. Keterbatasan manusia menjadikan baginya banyak hal yang tidak bisa diketahui tanpa adanya sebuah penunjukan terlebih dahulu, berupa kisah atau pemberitaan wahyu dan kemudian hari dibuktikan dengan sebuah penelitian atau penemuan. Misalnya tentang kisah Fir'aun. Memang, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Namun dalam kitab perjanjian lama tidak disebutkan menyangkut jaminan keselamatan badannya, sehingga tidak satupun mengetahuinya kecuali sesudah datangnya Al-Quran yang tertera dalam surat Yunus ayat 90-92 tersebut, dan munculnya sebuah hasil penemuan yang berkenaan dengan kisah ini.
Unsur-unsur yang menyertai mukjizat. Pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa alam yang menakjubkan tidak serta disebut sebagai sebuah mukjizat, yaitu sesuatu yang berada di luar jangkauan sebab akibat yang diketahui secara umum hukum-hukumnya. Kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Istilah mukjizat hanya berlaku bagi seorang yang mengaku nabi. Jika tidak dapat dikatakan sebagai mukjizat. Oleh karena itu, hal-hal yang di luar kebiasaan mungkin saja dilakukan oleh orang biasa. Mengandung tantangan terhadap yang nabian. Tantangan ini harus berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudahnya. Keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Perlu ditegaskan bahwa kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Bentuk-bentuk i'jaz. Pertama, i'jaz ayani wa adabi. I'jaz secara bahasa dan sastra. Kemukjizatan yang dimaksud di sini adalah mencakup ajaran yang paling agung dan manhaj paling lurus untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Tiap-tiap mufradnya menunjukkan dan menerangkan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Dengan keindahan bacaannya, kerapian, susunan dan uslubnya, dan keunikan suaranya apabila dibaca, sehingga sebagian mereka bangsa Arab menamakannya sihir. 2. I'jaz al-islahi au at-tari'i. Kemukjizatan Al-Quran dalam segala aspek ajaran syariat yang dikandung. Kemukjizatan yang dimaksud di sini adalah mencakup ajaran yang paling agung dan manhaj paling lurus untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Tiap-tiap mufradnya menunjukkan dan menerangkan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. 3. Al-ilmi. Kemukjizatan dari segi ilmiah. Bentuk lain dari i'jaz banyak dibicarakan bahkan menjadi diskursus pada saat ini adalah mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. I'jaz al-ilmi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai i'jaz Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.